Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro yang request penulis bahas knalpot. Dan ini penulis nggak bahas knalpot aftermarket ya. Karena knalpot aftermarket ya ada beda kualitas sendiri-sendiri. Tapi knalpot aftermarket itu sekarang sudah lebih terjangkau ya, semenjak kita bisa beli online. Jadi kalau dulu kan kalau knalpot pasti ke tempat khusus gitu. Kalau sudah tempat khusus gitu ya harganya pasti nggak murah, ada 2,5, ada sampai 5 juta, 10 juta. Sekarang sudah online. Jadi kalau online gitu bisa langsung dari penjualnya, kita bisa beli langsung di vendor masing-masing yang harganya jadi terjangkau. Kita bisa dapat asli 1 juta harganya, dibanding kalau dulu 1 juta itu nggak mungkin dapat asli, nggak mungkin dapat bagus. Kalau knalpot yang cuma bikin suara mesin keras saja harga 500.000 pun ada ya, Mercury sini. Tapi kalau ingin knalpot yang beneran nambah tenaga, nah itu kayaknya mulai dari 1 juta. Tapi itu udah lumayan ya. Kalau sekarang saya knalpot itu untuk yang standar beda ya dengan dulu. Kalau dulu knalpot standar itu keroposnya gini akeh. Jadi keroposnya itu biasanya di bagian yang ana filter sing ana bulet-buletane sing tabung gede nih ya. Jadi zaman dulu knalpot itu karatnya pas di bagian yang mengkilat-mengkilat gitu. Bagian yang apa? Kalau dulu kan masih umum pakai krom ya. Bagian krom-kromannya itu ya yang rusak duluan. Merek yang knalpotnya awet itu rasanya cuma Suzuki. Cuma merek Suzuki itu kebangetan ya. Saking tebel wesine itu mungkin beratnya bisa sampai 10 kilo kalau lebih barangkali. Mabot banget knalpotnya Suzuki itu. Yang kemudian jadi sumber sering lepas, sering putus ya, karena saking ngabote knalpote, bagian penahannya gak kuat kabeh, baut-bautnya sampai pedot, sampai patah. Tapi itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang penulis nggak pernah ya lihat ada knalpot yang keropos di bagian kendangan nih, bagian apa sih jenenge itu, bentuk tabungnya. Tentu penulis nggak perhatikan wis yang punyanya motor lagi ya. Mungkin karena motor lagi ya jarang digawe pisan, lebih banyak yang motor matic. Nah kalau motor matic itu sering terjadi keroposnya di bagian awal-awal, di bagian belokan situ, bagian yang dekat mesin. Nah si bro-nya ini yang request bahas knalpot itu sempat merasa heran kenapa kok knalpotnya diganti dengan merek lain gitu. Jadi motornya Honda Blade kalau nggak salah, diganti knalpot Mio karena lebih tebal. Ya menarik juga ya, karena bisa kompatibel, bisa pas. Karena kan yo ukuran knalpot beda-beda ya, bisa jadi pabriknya sama ya, pabrik knalpotnya mungkin loh ya, mungkin pabrik knalpotnya Honda dengan Yamaha itu mungkin sama. Yang beda mungkin cuma ketebalannya. Oh yang Honda lebih tipis, yang Yamaha lebih tebal gitu barangkali. Alasannya Honda knalpot tipis ya biar lebih lebih ringan motornya ya. Yang kalau di motor konsumen ya kok lebih ringkih gitu.
Kalau penulis sendiri ya memang sih pernah dengar cerita knalpot Honda ya, yang bagian ringkihnya, bagian depannya, bagian dekat mesinnya itu sampai harus dilas beberapa kali. Jadi temen juga ngomong di tukang las itu sudah umum ya, knalpot Honda itu bolak-balik jebolai bagian yang sama ya, karena memang tidak dirancang kuat, tidak dirancang tebel, jadi cepat karatan, cepat keropos ya. Sumber utama sih memang karena karatan, dan karatan ini kalau soal knalpot emang sulit ya. Jadi karena ya memang bahannya lebih tipis, terus memang kena panas, kena air, jadi mudah karatan. Untuk perawatan sendiri penulis nggak setuju ya dengan rekomendasi-rekomendasi yang ada di internet, karena kan ada yang ngomong pakai minyak, pakai oli bekas, pakai opo maneh gitu ya. Nggak setuju ya. Kenapa? Karena ya efeknya lo nggak panjang, umurnya ya nggak panjang. Jadi yang namanya knalpot itu kalau dikasih minyak, dikasih oli bekas, ya nggak bakal tahan lama minyaknya atau oli bekasnya, karena kan knalpot itu tinggi sekali suhunya, lebih tinggi dari titik didihnya oli ya. Kalau penulis sendiri saya pernah nyoba yang namanya oli di knalpot di bagian dekat mesinnya itu, paling cuma 3 hari ya. Hari pertama saya terus, hari kedua sudah banyak berkurang, hari ketiga wis ono. Jadi memberikan minyak ke knalpot itu sebuah tindakan yang sia-sia. Penulis itu ya lebih pilih cara ekstrim. Yang pertama, karatnya dihilangkan. Menghilangkan karat itu dengan menggunakan itu ya, asam. Beli HCl wis. Di toko bangunan rasanya banyak HCl. HCl itu dipergunakan untuk pipa air yang mampet. Jadi itu mengatasi pipa air yang mampet kan biasa pakai HCl. Nah, jadinya di toko bangunan itu banyak yang jual HCl. Jualnya literan. Nggak salah harganya 13.000 berapa gitu ya. Mungkin ada yang 12.000 juga. Tapi itu asam yang kuat. Nah, asam yang kuat ini akan bisa menghilangkan karat-karat, karena ya sifat dari asam itu akan bereaksi terhadap logam. Terhadap karat ya reaksinya akan sangat kuat sekali. Dengan sudah bersihnya karat ya, kita pakai HCl itu tentu dalam kondisi dingin ya. Kondisi panas nggak masalah sih, tapi ya nanti reaksinya biasanya sangat keras ya, bisa meletus, ya bisa kena tangan juga ya. Jadi lebih aman saat dingin. Nanti kerak-keraknya rontok, sudah tinggal kita beri cat. Catnya juga ada cat tahan panas. Cat berapa? Ya cuma 150 derajat sih. Tapi itu aja sudah cukup baik lah daripada pakai cat yang biasanya. Jadi kita pakai cat yang tahan panas itu, terus kita semprotkan. Itu ya kalau untuk mengatasi mengurangi resiko karat, kita harus pakai cat yang tahan panas. Kalau nggak pakai cat tahan panas ya sebentar aja bakal hilang. Jadi kita hilangkan karatnya dulu, terus baru kita cat. Dan ini wajib sekali dilakukan ya kalau kita barusan mengelas knalpot. Jadi yang menyebabkan karat bisa berulang cepat itu karena proses pengelasan sendiri itu akan menyebabkan
ketidakseimbangan apa elektron atau apalah gitu ya, sehingga bagian yang dilas itu bakal mudah sekali berkarat. Nah, caranya ya kita harus bersihkan sisa-sisa oksidasi karat itu. Kita bersihkan pakai asam. Terus habis itu setelah kita bilas bersih baru kita cat. Jadi kalau pingin knalpotnya lebih awet, itu caranya. Kalau perlindungan lain gak ono ya, kalau menurut penulis ya, yang paling aman itu ya dicat. Karena ya kalau pakai oli, pakai stempet, itu kan toh nggak tahan panas semua. Kecuali kalau misalnya yang stempet tipe high temp kayak Top One, kayak Suzuki gitu, mungkin agak tahan, tapi ya tetap sih ya, untuk perlindungannya lebih optimal mending pakai cat saja. Mungkin ada yang kepikiran pakai plastik barangkali, ya mbok maneh lah ya. Penulis belum pernah lihat orang yang melindungi knalpot pakai plastik, karena nggak semua tipe plastik itu bisa dipakai. Ada plastik yang sudah kering gitu bakal lepas. Nah, yang cocok itu ya ketika plastiknya kering tetap nempel. Dan yang namanya plastik juga ada limitasi panasnya juga. Kalau sudah mencapai titik tertentu ya rontok ya. Jadi hitam, jadi kering dan rontok. Bu, kalau pakai plastik tipe apa ya? Nulis nggak tahu. Mestinya ada tipe plastik yang bisa dipakai untuk pelindung itu. Nggak pernah eksperimen sayangnya penulis ya. Kalau nggak gitu mestinya sip ya pakai knalpot, pakai plastik. Jadi plastiknya nanti leleh, panas, jadi cair, tapi tetap melindungi. Bu, plastik tipe opo. Ada juga sih ya plastik yang tahan panas. Jadi ketika kena panas dia akan makin lama makin padat, bukan makin cair. Plastik itu juga bisa dipakai. Apa maneh ya, wes lah itu saja. Tapi ya kalau soal knalpot termasuk peningkatan ya, karena jarang sekali kita dengar kasus knalpot karatan gitu untuk bagian yang tabungnya. Tapi untuk bagian yang dekat ke mesin ya itu masih cukup banyak juga kayaknya yang kena, terutama untuk merek Honda. Karena ya walau ditaruh dekat mesin logamnya sih tetap aja tipis. Ya wes lah itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.